A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian yang saya hormati, seperti biasa eh, kita pada pagi ini hari Senin ya, kita membahas tentang ilmu penyihatan kiriologi ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita sampaikan salam hormat pada guru-guru saya yang telah menghantar saya sampai saat ini, yang telah membuka cakrawala berpikir saya. Hormat saya pada guru saya yang di Tasik, di Sumedang, Singkawang, Kalimantan Barat, dari Bandung. Ya, mudah-mudahan berkat ketulusan para guru membawa kita keberkahan dalam ilmu ini ya. Baik, kita langsung. Sebelumnya pada pertemuan 1-2 kita sudah membahas tentang pengertian dari pengantar dan hidup ya. Bahwa prinsipnya pengantar ini, bahwa si pengantar itu tidak ada kepentingan apapun ya. Jadi yang mempunyai kepentingan itu adalah yang diantar. Anda bisa buka di playlist ilmu penyihatan kirologi ya di YouTube channel Ya Bukti 21. Kita lanjut. Sebelum ke materi utama, kita sedikit ada pengantar dulu ya tentang tantangan dan jawaban. Jadi pada momen minggu ini kita ada tantangan. Jadi kenapa pergerakan kita lambat? Gitu. Otomatis lawan lambat berarti bagaimana kita agar cepat, gitu kan? Terus kenapa setiap yang kita bangun selalu rusak? Dan lawan dari rusak yaitu damai. Nah, maka semisal angka 1 itu manusia dan angka 0 itu adalah sesuatu yang tidak ada tapi ada, gitu kan? Sesuatu yang gaib, gitu ya. Maka ibaratnya kita angka 1 kalau ditambah, digandengkan gitu ya. Jadi kalau angka 1 digandengkan dengan kosong, ya 1 gitu kan. Karena kosong itu ya nggak ada. Kosong, yang namanya kosong ya. Namun kalau 1 digandengkan 0, itu akan berubah menjadi 10. Gitu. Maka kalau digandengkan lagi nolnya 1 lagi, maka berubah menjadi 100. Itu artinya apa? Manakala manusia ini dalam hatinya digandeng oleh sesuatu yang hak gitu ya, atau yang dari Sang Maha Pencipta, maka itu akan bertambah nilainya, kan? Tapi kalau manusia itu kosong tanpa diisi apapun, ya tetaplah dia seorang ya 1 gitu ya. Itu ya kurang lebih. Ini kalau dianalogikan ke dalam atau
ilmu matematika. Terus yang kedua, dalam gerak kita harus punya berpikiran matematis itu kita ada istilah pertambahan dan perkalian. Nah, apa maksudnya yang kalau kita dibawa ke dalam kehidupan, dalam suatu perjalanan gitu ya. Jadi pertambahan lawan perkalian. Nah, maka dalam konsep hidup, Anda mau pakai pertambahan atau mau pakai perkalian. Nah, biar Anda bisa jelas dalam memilih, maka kita harus ada bukti bahwa penambahan itu akan kalah cepat dengan perkalian. Kita lihat di sini dengan hitungan yang sama misalnya. 10 ditambah 2 itu sama dengan 12. Kalau 10 kali 2 berarti sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, sehingga berbeda hasilnya. Kalau 10 ditambah 2 itu 12. Maka kalau 10 kali 2 maka 20. Karena 10 kali 2 itu adalah 10 ditambah 10. Selanjutnya, kalau 10 ditambah 5 itu 15. Ya. Kalau 10 kali 5 itu berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10-nya ada 5. Berarti sama dengan 50. Nah, apa hubungannya atau korelasinya dengan suatu kecepatan dalam membangun? Gitu. Pertambahan ini ibaratnya diri kita, satu konsep hidup. Ya. Kalau pertambahan itu satu konsep hidup, kita mau membangun, contoh kita mau membangun comment center. Ya. Nah, sesuai konsep, kita ini harus 10. Nilainya harus 10. Gitu. Sehingga kita disuruh buka comment center lagi, kadang si manusia itu sok ditambah-tambah ku selera dia. Gitu. Jadi tidak sesuai contoh. Harusnya 10, pas buka lagi comment center 1, berarti harusnya 10. Pas buka lagi comment center, kita harusnya 10. Artinya harus mengulang sesuai dengan yang telah menginstruksikan. Jadi jangan ditambah-tambah dengan keinginan kita atau jangan ditambah dengan rencana kita. Itu ya. Jadi harus sesuai dengan konsep awal. Itulah makanya beda. Nah, kalau misalnya perkalian itu misalnya sesuai konsep awal, misal comment center itu 10. Sehingga pas buka lagi comment center itu harus 10. Gitu. Buka lagi comment center harus 10 nilainya. Berarti artinya isi dari comment center itu, niat dari comment center itu harus sama seperti apa yang konsep awal. Gitu. Jadi jangan ditambah-tambah dengan saya supaya bagus kita di sini gini atau di sini gitu, bukan, tapi harus sesuai konsep. Ya, maka barang siapa yang setiap kita misalnya membuka cabang atau membuka apapun, kalau ditambah-tambah menurut perasaan dia, maka ya hasilnya akan lambat. Itu ya kurang lebih. Ya. Kenapa bisa terjadi begini? Karena kita dalam hidup ini, ya, nah, dalam hidup ini kita tidak mempunyai konsep dan kita kadang tidak tahu hidup itu apa gitu. Kita lanjut. Di sini kemarin kan ada hidup itu berdasarkan keagamaan, berdasarkan biologi. Nah, di sini ada sebuah keterangan atau hadis ya. Di sini mengapa hidup sama dengan iman? Kan gitu tantangan.
Nah, kita buka hadis di sini, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulu bil lisani wa amalu bil arkani. Maka di sini iman itu adalah pengetahuan atau pengenalan di dalam hati. Perkataan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Nah, artinya di sini ada pengetahuan di dalam hati. Berarti di sini istilah iman sama dengan hidup itu, maka di sini ada isi hati. Berarti isi hatinya apa? Gitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan, gitu kan. Nah, sehingga yang kedua, perkataan dengan lisan itu berarti ucapan. Ya. Terus perbuatan dengan anggota tubuh itu perbuatan. Maka isi hati yang ada pengetahuannya, ada satu pengenalannya di sini, disatukan dengan ucapan, maka akan membentuk suatu pandangan hidup. Gitu kan? Si hati dan dia mengucap, menerjemahkan sesuatu dari hasil pengetahuannya itu, maka itu akan membentuk pandangan hidup. Nah, perbuatan maka akan menjadi sikap hidup. Itu ya. Maka kalau dalam bahasa Indonesia, kalau pandangan hidup dan sikap hidup mau disatukan, maka ada kata yang sama ini dihilangkan satu. Maka pandangan, maka menjadi ya hidup, kata hidupnya dihilangkan satu, maka menjadi pandangan dan sikap hidup. Maka pandangan dan sikap hidup lebih disederhanakan lagi, yaitu menjadi hidup. Nah, jadi mengapa hidup sama dengan iman? Itu diambil dari kesimpulan dari pengertian atau dari kandungan makna dari hadis Ibnu Majah ini, yaitu ini. Jadi berawal dari isi hati, ucapan yang membentuk menjadi pandangan hidup, perbuatan menjadi sikap hidup. Nah, sehingga pandangan hidup dan sikap hidup kita satukan menjadi pandangan dan sikap hidup, maka pandangan dan sikap hidup kita sederhanakan lagi menjadi hidup. Nah, gitu ya. Nah, maka kita ada apa saja ya di dalam hidup, maka kita akan membahas ruang lingkup hidup. Maka ruang dalam Kamus Bahasa Indonesia itu disebut sela-sela antara dua tiang atau sela-sela di antara empat tiang. Ya. Nah, itu jadi rongga. Jadi batasan-batasan. Nah, sedangkan lingkup itu berarti menutupi atau mencakup. Nah, jadi ruang lingkup itu adalah batasan-batasan yang ada di ruang tersebut, ruang lingkup tersebut meliputi, contoh misalnya di sini kita membicarakan ruang lingkup praktek misalnya. Ruangnya saja berarti di situ ada kursi, di situ di batas sebelah sini tembok, sebelah kanan tembok, sebelah kiri tembok, depan ada kaca dan pintu, misalnya di belakang ada pintu gitu. Terus di dalamnya ada meja resepsionis. Nah, itulah disebut ruang lingkup. Jadi batasan-batasan atau ruang rongga yang di dalamnya itu meliputi atau mencakup apa saja. Nah, sekarang bagaimana pengertian ruang lingkup arti hidup menurut hadis Ibnu Majah yang tadi? Jadi hidup itu terdiri dari pandangan dan sikap hidup, ya. Ada pandangan dan ada sikap. Maka di pandangan itu berarti ada pengetahuan atau mengenal di dalam hati perkataan, maka di dalam ruang lingkup hidup itu yaitu ada kolbun, ada ruh, ada sir di dalam hati itu ya. Terus di dalam lisan itu otomatis ucapan itu akan menjadi buah pandangan itu berarti atas dasar kerja otak, sehingga di otak ini fungsinya itu sebagai akal atau berpikir ya. Di situ ruh ada penggeraknya. Nah, namun di sini pikiran itu nanti dipengaruhi oleh nafs ya. Nah, sedangkan sikap di sini berarti perbuatan anggota tubuh, berarti di sini jasad dan ruh sebagai penggeraknya. Ya, kita lanjut. Maka ruang lingkup hidup itu
Terdiri dari jasad, akal, jasad berarti anatomi, akal berpikir, jiwa itu di dalamnya ada nafs, itu sebagai semangat, kolbun itu berarti hati, keyakinan, ruh itu hayat. Berarti hayat itu ada yakdah dan atau sadar. Di situ ada yakdah dan juga ada sadar. Yang keenam sir. Nah, namun di sini untuk ruh dan sir ini rahasia ya. Kita tidak bisa mempelajari itu karena itu rahasia dari atau dari Sang Maha Pencipta atau gaib ya. Maka yang akan bisa kita fungsikan atau kita bisa pelajari yaitu mengenai jasad, akal, jiwa, dan kolbun. Ya. Maka di sini iman sama dengan hidup meliputi 6. Nah, cuman tantangan di masyarakat bahwa iman adalah percaya atau hanya percaya. Yang jadi pertanyaan, kalau percaya ini yang kerjanya apa? Sedangkan secara istilah dari hadis itu bahwa iman itu meliputi ini 6. Gitu. Karena kalau percaya ini berarti ruang lingkupnya hanya di kolbun nih, berbicara keyakinan hanya di ruang 4. Gitu. Nah, itu sedangkan iman itu meliputi 6. Maka iman sama dengan percaya itu harus dibangun. Jadi kalau percaya itu hanya satu ruang, berarti kolbun atau hati. Maka harus ditingkatkan, gitu ya, harus ditingkatkan. Gitu. Jadi kenapa harus dilatih terus? Karena atau dibangun, gitu kan? Ya karena kepercayaan ini kalau kita hanya percaya karena berbicara yakinnya berdasarkan percaya saja, kita itu kalau tidak dibangun atau dilatih, ya, kita itulah kita itu kan sudah tahu bahwa sudah diperingati bahwa ada musuh besar yang nyata yaitu nafs. Nah, di sini nafs dalam jiwa. Nah, itu. Jadi kenapa kalau kita iman, jadi kita nggak salah gitu kan awal itu kita bahwa iman itu percaya. Namun percaya itu harus dibangun. Jadi jangan berhenti di situ. Berarti harus dilatih. Karena kenapa? Itu harus dilatih terus karena ada musuh besar yang nyata yaitu nafs. Ya. Maka apakah yang dimaksud nafs dan mengapa nafsu itu harus kita tundukkan? Nah, maka sampai jumpa di Senin depan ya. Insya Allah kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.